Pada 20 Desember 1900, di Padang Panjang, terlahirlah seorang bayi perempuan dari pasangan Rafiah dan Muhammad Yunus Al-Halidiyah. Bungsu dari 5 bersaudara itu diberi nama Rahmah El-Yunusiyah. Rahmah, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang guru, pejuang pendidikan, pendiri Sekolah Islam Wanita pertama di Indonesia, aktivis kemanusiaan, anggota Parlemen Wanita, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Rahmah bersekolah, dengan bercampurnya murid laki-laki dan perempuan dalam kelas yang sama, menjadikan perempuan tidak bebas dalam mengutarakan pendapat dan menggunakan haknya dalam belajar. Jadi, ciri-ciri kedewasaan atau balik itu untuk anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan haid. Siapa nak bertanya? Ustadz, apa itu mimpi basah? Baik, sekarang santri putri. Siapa nak bertanya? Awak sajalah yang bertanya. Naklah, awak saja. Naklah, saya malu. Rahmah mengamati banyak masalah yang dihadapi oleh murid perempuan, terutama dalam perspektif fikih yang tidak dijelaskan secara rinci oleh guru yang notabene-nya laki-laki. Sementara itu, murid perempuan merasa enggan atau malu untuk bertanya. Rahmah lalu mempelajari fikih lebih dalam kepada Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi. Ia tercatat sebagai murid perempuan pertama yang ikut belajar fikih. Tepat 1 November 1923, ketika usianya menginjak 23 tahun, Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah Lil Banat atau Perguruan Diniyah Putri di Padang Panjang. Madrasah ini merupakan sekolah agama Islam khusus wanita pertama di Indonesia. Rahmah menginginkan agar perempuan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan fitrah mereka dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Itulah tekad yang tumbuh dalam dirinya. Kedatangan tentara Jepang di Minangkabau pada Maret 1942 membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan dan mengurangi kualitas hidup penduduk non-Jepang. Seiring memuncaknya ketegangan di Padang Panjang, Rahmah membawa murid-muridnya mengungsi untuk menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Jepang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, Rahmah segera mengibarkan bendera merah putih di halaman Madrasah Diniyah Putri. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta. Alhamdulillah, saya mendengar kabar bahwa hari ini Bapak Soekarno didampingi Bapak Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Hari ini tanah air kita tercinta merdeka. Tahun 1955, para petinggi Universitas Al-Azhar Mesir datang ke Padang dan menyempatkan diri berkunjung ke sekolah diniyah putri milik Rahmah. Mereka terkagum-kagum melihat sekolah khusus keputrian ini. 2 tahun kemudian, Rahmah diundang ke Mesir. Ia menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar kehormatan Syekhah dari Al-Azhar. Sekolah diniyah putri menginspirasi Al-Azhar untuk mendirikan Kulliyatul Lil Banat, yaitu fakultas khusus perempuan yang direalisasikan pada tahun 1962. Pada tahun 1964, Rahmah divonis menderita kanker payudara. Setelah bertahan selama 5 tahun, Rahmah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 Februari 1969 di usianya yang ke-68 tahun. Demikianlah kisah Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia, pahlawan dari tanah Minangkabau yang jarang dimunculkan profilnya. Pengaruhnya dalam dunia pendidikan begitu nyata. Bahkan, sekaliber Al-Azhar Mesir pun terinspirasi dari tindakan beliau. Dan poin yang tak kalah penting, pakaian anggun dengan kerudung yang menutup dada itu sudah lama ada sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar.